Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tetua, apa yang kamu katakan ini tidaklah benar. Bagaimana mungkin Chu Feng sombong dan arogan? Bagaimana mungkin Chu Feng menganggap orang lain berada di bawahnya? Meskipun ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan Chu Feng, tapi aku tidak melihat orang yang sombong dan arogan yang menganggap semua orang berada di bawahnya. Aku kira, itu juga pertama kalinya kamu bertemu dengan Chu Feng. Dalam hal itu, bagaimana mungkin kamu tahu bahwa Chu Feng sama merosotnya seperti yang kamu gambarkan tentangnya? Tanya seseorang. Tepat setelah tetua Istana Hukum Surgawi mengatakan kata-kata itu, orang-orang mulai menanyainya. Selain itu, tidak sedikit orang yang mempertanyakan kata-katanya. Anak itu telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Bagaimana mungkin karakternya yang sebenarnya, itu bisa menjadi sesuatu yang orang-orang seperti kalian semua bisa melihatnya. Ucap tetua The Heavenly Law Palace sambil mendengus dingin. Tatapan yang dia gunakan saat memandang kerumunan, itu dipenuhi dengan penghinaan. Sebagai tetua Istana Hukum Surgawi, dia memandang rendah orang-orang yang hadir di sini dari lubuk hatinya. Jadi begitu rupanya. Namun mengapa kamu tadi tidak mengucapkan kata-kata itu di depan wajah Chu Feng? Seseorang bertanya dengan suara keras. Mendengar kata-kata itu, tetua Istana Hukum Surgawi mulai mengerutkan keningnya, dan sudut mulutnya mulai berkedut. Meskipun dia merasa sangat marah, tapi dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Hehehe, melihatnya bereaksi dengan cara ini, banyak orang yang hadir mulai tertawa, dan mengungkapkan tatapan ejekan di mata mereka. Sementara orang-orang dari Istana Hukum Surgawi memandang rendah mereka, tetapi mereka juga memandang rendah orang-orang dari Istana Hukum Surgawi. Mungkin orang akan berpikir bahwa Istana Hukum Surgawi adalah kekuatan kebenaran sebelumnya, bahwa mereka adalah salah satu kekuatan manusia dengan reputasi terbaik. Dan ketika mereka melihat para tetua dan murid Istana Hukum Surgawi, mereka pasti akan merasa kagum pada mereka. Namun setelah apa yang terjadi sebelumnya, status Istana Hukum Surgawi telah berubah 180 derajat di hati orang banyak. Sensasi sakral yang mereka pegang untuk Istana Hukum Surgawi, kini telah sangat diremehkan. Dari cara aku melihatnya, kamu tidak berani mengatakan kata-kata itu di depan Chu Feng, bukankah benar begitu? Hahaha, seorang pria berkata. Lalu setelah bertanya, dia tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, banyak dari orang lain yang hadir juga tertawa terbahak-bahak. Ini terutama bagi orang-orang dari Istana Dunia Bawah, tawa mereka bahkan lebih keras dan lebih langsung. Tidak hanya kerumunan orang yang tertawa, tatapan yang mereka gunakan untuk melihat tetua Istana Hukum Surgawi, itu juga dipenuhi dengan penghinaan. Alasannya adalah, karena kerumunan semua tahu betul, mengapa tetua itu tidak berani mengatakan kata-kata itu di depan Chu Feng. Alasan untuk itu justru karena dia takut pada Chu Feng. Namun demikian, itu bisa dimengerti. Lagi pula, kekuatan Chu Feng berada di atas kekuatannya sendiri, dan dia sangat menentukan ketika membunuh orang. Ini normal bagi tetua itu takut mati, dan dengan demikian tidak berani mengatakan kata-kata itu di depan Chu Feng. Namun sayangnya, orang-orang sangat jijik dengan bagaimana dia tidak berani mengatakan apapun ketika Chu Feng hadir, dan segera mulai berbicara buruk tentang dia di belakang punggungnya saat dia pergi. Jika dia telah berbicara komentar buruk tentang Chu Feng sebelumnya, orang banyak masih akan mengerti. Lagi pula, mereka yang bodoh tidak bisa disalahkan. Sebelum Chu Feng muncul, banyak orang juga mencurigai kekuatan Chu Feng. Namun setelahnya, mereka semua mengalami kekuatan Chu Feng. Selanjutnya, tetua ini telah terhindar oleh Chu Feng sekali. Namun dia sebenarnya menolak untuk bertobat, dan masih berbicara buruk tentang Chu Feng di belakangnya. Ini membuatnya sehingga orang banyak tidak punya pilihan, selain merasa jijik dengannya. Lagi pula, dia adalah seorang tetua di Istana Hukum Surgawi.
Namun satu-satunya hal yang mampu dilakukannya adalah berbicara buruk tentang seseorang di belakang mereka. Ketika di belakang orang lain, ia bertindak sama ganasnya dengan harimau. Ketika berada di depan orangnya langsung, dia bertindak serendah anjing. Seseorang seperti dia, itu benar-benar karakter yang sangat keji. Sekalipun ia dihina oleh orang lain, itu tidak dapat disalahkan pada orang lain. Kalian semua, tutup mulutmu. Sejak kapan lelaki tua ini menjadi seseorang yang sampah yang bisa kalian semua hina? Tiba-tiba saja tetua istana surgawi itu marah. Dalam sekejap, kekuatan penindasannya mulai melonjak. Seperti banjir yang tak terlihat, ia menyapu ke sekelilingnya untuk menyerang kerumunan yang mengejeknya. Lalu kenapa? Apakah hanya kamu yang diizinkan berbicara tentang orang lain di belakang mereka, tetapi orang lain tidak dapat menunjukkan kesalahan kamu? Namun tepat pada saat ini, seorang penindas yang sama kuatnya segera tersapu, dan membatalkan kekuatan penindas tetua itu. Ternyata tetua Changping dari Istana Underworld telah yang bertindak. Istana Dunia Bawah, apa yang kamu rencanakan? Tanya tetua Istana Hukum Surgawi. Tetua Istana Hukum Surgawi itu menggeser target serangannya ke arah tetua Changping. Tidak banyak, aku hanya ingin berbicara beberapa kata. Ini bukan berarti aku mencela kamu. Sebelumnya, ketika kamu berbicara buruk tentang teman kecil Chu Feng di belakangnya, teman kecil Chu Feng masih tidak menyelidiki itu. Tindakannya itu sudah sangat murah hati. Namun sekarang teman kecil Chu Feng telah pergi, kamu sebenarnya masih terus bertindak seperti ini. Tidakkah kamu berpikir, kalau tindakanmu ini membuat kamu tidak punya wajah? Tetua Changping bertanya dengan senyum berseri-seri. Kamu, seru tetua Istana Hukum Surgawi. Melihat musuhnya meremehkannya di depan umum seperti ini, tetua Heavenly Law Palace menjadi sangat marah. Mungkin dia bisa menahan penghinaan dari orang lain. Namun ketika dihina oleh seseorang dari Istana Dunia Bawah, dia tidak bisa menanggungnya. Itu benar, untuk semua orang yang tersenyum di depan seseorang, dan kemudian berbicara buruk tentang mereka saat mereka pergi, ini bukan sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang tetua Istana Hukum Surgawi. Kamu menolak untuk bertarung melawan para murid Evildurs, dan sebaliknya malah menghina Chu Feng. Chu Feng adalah orang yang telah membunuh para murid Evildurs, dan menyelamatkan hidup kita. Hari ini, akhirnya aku memiliki pemahaman yang sama sekali baru tentang Istana Hukum Surgawi, ucap kerumunan. Sebelum tetua Istana Hukum Surga itu dapat membantahnya, kerumunan di sekelilingnya mulai menggemakan penghinaan kepadanya. Tiba-tiba saja hati kerumunan semua menjadi selaras, dan Istana Hukum Surgawi menjadi sasaran kritik publik. Pada saat ini, tetua Istana Hukum Surgawi itu memiliki kulit pucat. Adapun para murid, ekspresi mereka juga sangat jelek. Dan bahkan, mereka yang tidak memiliki kulit tebal bahkan menundukkan kepala karena malu. Menjadi bagian dari Istana Hukum Surgawi, itu akan selalu menambah kemuliaan dan kehormatan bagi mereka. Namun pada saat ini, mereka benar-benar merasa sepertinya mereka tidak berani untuk terus membawa nama Istana Hukum Surgawi. Mereka semua tahu betul bahwa sebagian alasan mengapa ini terjadi adalah karena kepemimpinan pemimpin senior mereka yang sangat buruk. Dia telah melakukan terlalu banyak hal yang tidak terhormat, yang menyebabkan mereka kehilangan semua popularitas di tempat ini. Namun yang paling penting adalah, itu semua karena Chu Feng. Chu Feng lah yang telah mengubah mereka menjadi sasaran kritik publik di tempat ini. Namun bahkan dengan ini yang terjadi, mayoritas murid dari Istana Hukum Surgawi tidak membenci Chu Feng. Tapi sebaliknya, mereka takut padanya. Sebagai sesama anggota generasi muda, kekuatan yang dimiliki Chu Feng membuatnya tidak mungkin bagi mereka untuk tidak takut padanya. Dalam situasi seperti ini, meskipun tetua hukum surgawi merasa sangat tidak mau, tapi terlalu memalukan baginya untuk terus tinggal di sini. Dengan demikian, dia akhirnya menggertakkan giginya, dan memimpin orang-orang dari istana hukum surgawi yang masih hidup untuk meninggalkan lokasi mereka saat ini, dan kemudian pergi ke hutan untuk bersembunyi dari penghinaan. Bagus, lebih baik pergi saja. Kamu semua harus segera dienram.
Jauh lebih tenang sekarang karena kamu semua telah menjejalkan. Hahaha. Setelah orang-orang dari Istana Hukum Surgawi pergi, sorak-sorai mulai bangkit tanpa henti dari daerah di sekitar pintu masuk, seru kerumunan. Chu Feng itu benar-benar luar biasa, ucap Chang Ping. Melihat reaksi orang banyak, Tetua Chang Ping tersentak kagum. Tetua, apa maksudmu dengan itu? Seseorang bertanya dengan suara rendah. Aku tidak berbicara omong kosong di sini. Di antara semua anggota saat ini dari generasi yang lebih muda, aku pribadi merasakan bahwa, hanya Chu Feng yang memiliki karakter untuk menjadi penguasa, Tetua Chang Ping berkata. Mendengar kata-kata itu, beberapa orang di samping Tetua Chang Ping semuanya menghirup udara dingin. Sementara Tetua Chang Ping tidak bisa dianggap sebagai orang dengan status yang sangat besar di Istana Dunia Bawah, tapi tetap saja bahwa dia telah hidup selama hampir 100 tahun, dan telah melihat banyak orang. Dia bahkan telah melihat 10 utusan Istana Underworld. Namun demikian, Tetua Chang Ping benar-benar memberikan evaluasi Chu Feng. Bahkan 10 Underworld Messengers tidak dapat dibandingkan dengan Chu Feng. Karena itulah, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Chu Feng tidak tahu tentang apa yang terjadi di luar. Untuk cepat tiba di wilayah tengah benteng, ia saat ini sedang berpacu dengan waktu. Ada banyak rintangan di tempat ini. Ada perangkap formasi spiritual, serta binatang buas yang haus darah. Bahkan yang paling lemah di antara binatang itu adalah Half Martial Emperor. Selain itu, ada hambatan tersembunyi juga. Sementara tubuh seseorang tidak akan dirugikan oleh rintangan itu, tapi mereka sangat memakan waktu. Seseorang harus berkeliling, dan menghabiskan banyak waktu dalam proses. Rintangan di tempat ini tidak hanya menguji kekuatan seseorang, tapi mereka juga menguji kecerdasan seseorang. Namun dengan Chu Feng yang memimpin, maka rintangan itu tidak akan sulit. Chu Feng terus maju sepanjang waktu. Dia bahkan tidak menghentikan langkahnya sekalipun. Tidak hanya kecepatannya yang sangat cepat, bahkan Yan Xie yang mengikuti dari belakangnya telah menerima manfaat besar darinya. Dengan Chu Feng membuka jalan di depannya, yang harus dilakukan Yan Xie adalah berlari di belakangnya. Dengan begitu, maka sama sekali tidak perlu baginya untuk melakukan hal lain. Meskipun Yan Xie tidak dilindungi oleh penghalang formasi spiritual Chu Feng seperti Chili Pepper dan yang lainnya, dia sebenarnya hanya bisa mencapai kecepatan secepat itu dalam mencapai tempat ini, itu semua karena Chu Feng. Tiba-tiba saja Chu Feng berhenti. Dia melihat ke depan dan berkata dengan ekspresi serius. Ini harus menjadi rintangan terakhir. Yan Xie, ikuti aku dengan cermat, ucap Chu Feng. Melihat Chu Feng bersikap dengan cara seperti ini, ekspresi serius melintas di mata Yan Xie. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng berhenti sejak dia masuk. Setelah diperiksa lebih dekat, Yan Xie menemukan bahwa jalan di depan ditutupi oleh banyak pohon besar yang mencapai langit. Selain itu, hanya ada satu jalur yang bisa diambil. Chu Feng, bagaimana kamu tahu bahwa ini adalah rintangan terakhir? Tanya Yan Xie dengan bingung. Itu karena, dia tidak menemukan bahaya di jalur kecil melalui hutan tersebut. Percayalah kepadaku, ujung jalur ini akan menjadi pusat benteng. Namun sebelum itu, kamu pasti harus mengikuti aku dengan cermat. Kalau tidak, kamu harus menjauhkan diri dari aku. Semakin jauh kamu menjauhkan diri dari aku, maka semakin baik hal itu. Dan bahkan, jauhkan dirimu dariku sebelum kita masuk, jawab Chu Feng. Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia mulai berjalan ke depan. Dia tidak menggunakan keterampilan bela diri gerakan apapun. Sebagai gantinya, dia secara perlahan berjalan maju dengan langkah normal. Mendengar itu, Yan Xie bingung dengan apa yang dimaksud Chu Feng dengan kata-kata itu. Namun demikian, dia secara alami tidak akan menjauhkan diri dari Chu Feng. Dengan demikian pula, dia buru-buru mengikuti Chu Feng. Setelah mereka masuk, selain melihat cabang pohon lebat dan daun yang menghalangi sinar matahari, dan ditutupi dengan formasi spiritus khusus yang membuat mereka tidak bisa dihancurkan, Yan Xie tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Berbahaya. Dia tidak dapat menemukan jejak bahaya sama sekali.
Yan Xie benar-benar bingung mengapa Chu Feng akan begitu riang terhadap rintangan berbahaya itu, namun sangat berhati-hati di tempat ini. Bas-bas. Tiba-tiba saja, cahaya keemasan menyilaukan keluar dari kedalaman hutan yang gelap. Setelah diperiksa lebih dekat, total 5 sinar keemasan melonjak ke arah mereka dengan angin menderu seperti 5 naga emas. Pada saat ini, Yan Xie dan yang lainnya mulai khawatir. Mereka akhirnya menyadari apa yang dimaksud Chu Feng. Kelima sinar keemasan itu adalah 5 aliran kekuatan yang menindas, 5 sinar yang terlihat dari kekuatan yang menindas. Pada saat ini, mereka datang untuk menghancurkan Chu Feng, Yan Xie, cabai rawit, lobak besar dan lobak kecil. Kelima sinar kekuatan penindas ini memang sangat kuat. Selain itu, mereka tidak ditujukan untuk satu orang. Namun sebaliknya, mereka berlima ditujukan pada Chu Feng dan yang lainnya secara masing-masing. Dengan kata lain, jumlah sinar yang menindas yang dikeluarkan oleh tempat ini, itu didasarkan pada jumlah orang yang hadir. Namun yang paling penting adalah, sinar kekuatan penindas ini begitu kuat. Jangankan Chili Pepper, Big Radish dan Little Radish, bahkan Yan Xie saja merasakan tekanan besar dari mereka. Sementara sinar itu tidak cukup kuat untuk melukai Yan Xie, dan jika seseorang turun padanya, itu akan menyebabkan dia merasakan tekanan yang sangat besar, serta membuatnya sangat sulit baginya untuk berjalan maju. Kecepatannya akan berkurang sangat besar, dan dia akhirnya menggunakan banyak kekuatan fisik. Namun jika sinar-sinar penekan itu mendarat di Chili Pepper, Big Radish dan Little Radish, maka mereka bertiga pasti akan meledak di tempat dan mati tanpa ada jiwa atau ulun tubuh yang tersisa. Chu Feng menyuruh Yan Xie tetap dekat dengannya. Itu sudah jelas, bahwa Chu Feng berencana untuk menahan semua 5 aliran kekuatan yang menindas itu sendirian. Meraung. Benar saja, Chu Feng tiba-tiba berteriak. Kemudian, Thunder Armor dan Thunder Wings-nya muncul, dan dengan segera kilat menutupi tubuhnya. Aura Chu Feng juga langsung meningkat dari peringkat 7 Half Martial Emperor ke peringkat 9 Half Martial Emperor. Pada saat yang sama ketika dia meningkatkan kultivasinya ke peringkat 9 Half Martial Emperor, Chu Feng juga melepaskan teknik pertahanan terkuatnya, yaitu teknik armor kura-kura hitam. Bang bang, bang bang bang, bang 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 bang. 5 sinar penindasan tanpa ragu menabrak Chu Feng secara bersamaan. Gemuruh yang menusuk telinga pun langsung terdengar. Bahkan pohon-pohon yang tidak bisa dihancurkan di sekitarnya, itu mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan setelah kejatuhan kekuatan penindas itu. Pohon-pohon itu benar-benar mulai patah dan mengeluarkan suara retak. Namun meskipun lingkungan mereka sangat menakutkan, tapi Yan Xie dan yang lainnya yang dekat dengan Chu Feng tidak terpengaruh sedikit pun. Mereka merasakan kenyamanan, dan seolah-olah telah menemukan perlindungan di antara angin menderu dan hujan lebat. Gluk-gluk. Ketika mereka melihat Chu Feng yang tubuhnya ditutupi dengan sambaran petir, cabai rawit, lobak besar dan lobak kecil, semuanya menelan seteguk air liur. Mereka benar-benar kagum dengan tampilan kekuatan Chu Feng yang luar biasa. Chu Feng benar-benar memiliki kekuatan yang dikabarkan, dan bisa langsung meningkatkan kultivasinya 2 tingkat secara langsung. Dengan kata lain, kultivasi Chu Feng tidak hanya dari peringkat 7 Half Martial Emperor. Tapi sebaliknya, ia adalah peringkat 9,5 Martial Kaisar. Meskipun Chu Feng memiliki usia yang sama dengan mereka, namun pada kenyataannya, dia bahkan sedikit lebih muda dari Chili Pepper dan Big Radish, tapi dia sudah berada di peringkat 9 Half Martial Emperor, sementara Chili Pepper dan Big Radish masih berada di ranah Martial Kings. Chu Feng hanya berjarak sedikit dari memasuki ranah Kaisar Bela Diri, dan menjadi ahli tingkat Kaisar Bela Diri tertinggi. Karena itulah, bagaimana mungkin mereka tidak kagum dan kaget. Kesenjangan besar di antara mereka telah menyebabkan mereka merasa sangat rumit. Namun demikian, perasaan mereka bisa digambarkan dengan satu kata, yaitu tertegun. Mereka semua terpana oleh kultivasi Chu Feng. Tepat pada saat ini, Yan Xie tiba-tiba berkata, "Chu Feng, apakah kamu benar-benar dapat melakukan ini? Jika tidak, aku akan keluar," ucap Yan Xie. Pada awalnya,
cabai rawit, lobak besar dan lobak kecil kewalahan karena betapa kuatnya Chu Feng, dan tidak menyadari ada yang salah dengan situasi saat ini. Namun setelah mendengar apa yang dikatakan Yan Xie, mereka segera bingung dan mulai merasakan ketidaknyamanan yang tak terlukiskan. Tidak apa-apa, aku masih bisa menahan ini, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Benarkah? Tanya Yan Xie yang tidak percaya pada Chu Feng. Meskipun Chu Feng belum mengungkapkan bahwa ada yang salah dengan dia, tapi Yan Xie bisa merasakan betapa kuatnya 5 aliran penindasan itu. Jika 5 sinar kekuatan penindas itu terbelah, maka Yan Xie akan mampu menahan salah satu dari mereka. Namun jika 5 sinar kekuatan penindas dikumpulkan bersama, maka kekuatan gabungan mereka akan 5 kali lebih besar. Menghadapi kekuatan yang menekan seperti itu, bahkan Yan Xie akan sangat ketakutan. Paling tidak, dia tidak akan mampu menahan mereka, dan mungkin benar-benar mati karena mereka. Jadi, meskipun Chu Feng tampaknya baik-baik saja, tapi Yan Xie masih khawatir untuknya. Pada saat ini, Yan Xie telah menyadari mengapa pria paruh baya misterius itu memperingatkan mereka, untuk tidak membawa orang lain ketika mencoba menghadapi rintangan. Alasan untuk itu adalah, karena jika seseorang ingin membawa siapapun bersama mereka untuk menghadapi rintangan yang sedang mereka alami sekarang, maka kesulitannya akan meningkat sebanyak jumlah orang di sana. Pada saat ini, mereka hanya bisa melewati karena orang yang menjalani ini adalah Chu Feng. Jika itu orang lain, maka mereka pasti tidak akan bisa menahan kekuatan gabungan dari 5 mites yang menindas itu. Tentu saja, balas Chu Feng sambil terus tersenyum. Namun demikian, 5 sinar yang menindas ini jika dikumpulkan di satu lokasi, maka itu akan benar-benar terlalu menakutkan. Aku pikir lebih baik aku keluar saja. Jika aku melangkah keluar, kekuatan penindas yang telah datang kepadaku juga akan mengikutiku. Meskipun itu tidak akan sangat membantu kamu, tapi itu setidaknya akan mengurangi tekanan pada kamu, ucap Yan Xie yang masih tidak mempercayai Chu Feng. Saat dia berbicara, dia berencana untuk keluar dari penghalang defensif Chu Feng. Saudara Yan Xie, tempat ini bukanlah pembentukan formasi biasa. Tempat ini tidak sesederhana kelihatannya. Jika kamu bersikeras untuk pergi sekarang, kamu tidak hanya tidak akan dapat membantu aku, tapi kamu malah akan membahayakan cabai rawit, lobak besar, lobak kecil, dan juga aku. Adapun kamu juga akan bertemu dengan kematian, kata Chu Feng dengan serius. Setelah mendengar kata-kata dari Chu Feng, tubuh Yan Xie menegang, dan seolah-olah dia disambar petir. Kata-kata Chu Feng telah memberinya kesadaran secara tiba-tiba. 5 sinar yang menindas itu telah menyatu bersama. Jika dia meninggalkan penghalang defensif Chu Feng, maka apa yang akan menyerangnya tidak akan menjadi sinar kekuatan penindas. Tapi sebaliknya, itu akan menjadi 5. Dengan demikian, bagaimana mungkin dia bisa menahan mereka? Lebih jauh lagi, sangat mungkin akan terjadi perubahan lain pada saat itu. Dia bahkan mungkin benar-benar membawa kerugian bagi Chu Feng dan yang lainnya. Mungkin saja Chu Feng akan baik-baik saja, namun untuk Chili Pepper, Big Radish dan Little Radish, mereka pasti akan mati. Memikirkan hal-hal itu, Yan Xie tersenyum mengejek pada dirinya sendiri. Dia akhirnya menyadari betapa bodohnya dia. Selain itu, jika bukan karena Chu Feng menghentikannya, dia akan membawa kematiannya sendiri dan melukai teman-temannya karena kebodohannya. Percayalah kepadaku, meskipun tempat ini berbahaya, masih dalam kemampuan aku untuk bertahan. Aku dapat membawa kamu dengan aman kemana-mana, ucap Chu Feng. Melihat suasana hati Yan Xie yang semakin suram, Chu Feng tersenyum dan menepuk pundak Yan Xie. Yan Xie mengangkat kepalanya dan melihat ke Chu Feng yang khawatir tentangnya, dan Chu Feng memiliki senyum di wajahnya. Yan Xie tersenyum lagi, tapi kali ini, senyum Yan Xie terasa lega. Yan Xie akhirnya menyadari betapa besarnya jarak antara dia dan Chu Feng. Kesenjangan ini bukan hanya kesenjangan antara bakat mereka. Dia telah menemukan bahwa, bahkan dalam aspek lain, dia sangat kalah dengan Chu Feng. Di depan Chu Feng yang seperti itu, tidak perlu baginya untuk khawatir.
Lagi pula, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu Chu Feng. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menaruh kepercayaan pada Chu Feng. Dia harus percaya bahwa Chu Feng pasti bisa melewati rintangan ini sambil membawa mereka bersamanya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.